Konnichiwa, salam lebah pekerja. Video kali ini saya ingin bahas tentang 6 peraturan tidak tertulis saat kita berada di Jepang atau saat kita bekerja di Jepang. Jadi ini yang mesti kita perhatiin. Jadi Jepang tuh sudah sangat teratur. Nggak ada yang nggak teratur di Jepang. Semua udah diatur. Dari hal kecil sampai hal besar. Oke, ini yang saya ingin bahas adalah hal yang lebih ke dunia pekerjaan ya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah datang lebih awal. Jadi kita harus datang lebih awal ketika bekerja di suatu perusahaan atau di suatu tempat di Jepang. Itu udah paten, bukan lagi yang in time, bukan lagi on time, tapi in time. Gimana ya maksudnya, gue lupa lagi penjelasannya tuh. Intinya datang 30 menit minimal banget tuh, 30 menit sebelum jam kerja dimulai. Itu pengalamanku dan banyak teman-teman yang aku tanyain ya. Yang pertama tuh. Yang kedua adalah gunakan keigo atau bahasa yang sopan. Jadi di sini tuh kita ada yang namanya hierarki. Jadi Jepang tuh senior junior tuh gila keras cuy. Dibanding keras juniornya di Indo tuh, yang kampus-kampus tuh Jepang tuh hierarkinya gede banget cuy. Jadi kita harus ngehargain orang yang di atas kita, orang yang lebih tua dibanding kita itu. Makanya dalam bahasa Jepang pun itu banyak. Ada yang kata sopan, kata nggak sopan, ada yang kata yang lebih sangat-sangat sopan. Jadi gitu lah. Menghormati hierarki di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan abaikan after work socializing. Jadi kita harus bersosial. Jadi habis kerja tuh orang-orang tuh pada jadi di sini kebiasaannya itu adalah habis kerja mereka itu biasanya pergi minum-minum sebelum balik ke rumah, ngumpul, membicarakan pekerjaan, kehidupan. Jadi itulah kebiasaan rutinitas orang-orang Jepang. Kerja, ngumpul, minum, makan bareng. Jadi itu yang mesti kita lakukan ketika kita bekerja di Jepang. Jadi jangan terlalu introvert gitu. Kita harus bersosial dengan sesama teman kerja. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jangan lupa bawa omiyage. Jadi ini dimanapun kita harus selalu bawa yang namanya oleh-oleh. Omiyage itu oleh-oleh. Jadi ketika misalnya kita pulang kampung atau kita pergi jalan-jalan kemana, jangan lupa bawa oleh-oleh di daerah tersebut. Itu disebut dengan suatu kesopanan gitu, sesama pekerja gitu. Makanya jangan lupa selalu bawa bingkisan. Oh ya, pengalamanku di tempat kerja adalah tiap orang tuh kadang bawanya kue biasa tuh yang kecil-kecil. Makanya Jepang tuh banyak yang jual kue okashi apa kue gitulah, permen gitu. Karena itu pun sekecil itu pun disebut oleh-oleh. Oke, yang kelima adalah pakaian jangan terlalu stand out. Jadi maksudnya pakaian di sini tuh nggak boleh terlalu mencolok. Jadi di suatu dimanapun pas di Jepang itu peraturannya pakaian udah ada aturannya di suatu tempat ya. Kayak di sekolahnya pakaiannya gitu ya, sopan banget dah, warna hitam kayak jas gitu. Terus di tempat kantor rambut harus segimana, warnanya harus gimana. Poni, rata-rata orang Jepang tuh berponi kan, ceweknya jadi poninya sampai mana. Terus harus dicepol terus jepol itu kalau cewek. Cowok nggak boleh gondrong. Warna rambut tuh ada batasan warnanya. Oke, itu pakaian nggak boleh, pokoknya penampilan lah nggak boleh terlalu mencolok. Yang keenam adalah kebersihan adalah kunci. Jadi Jepang yang kita kenal ya pasti yang bersihnya lah, bukan yang joroknya. Jepang bersih banget. Ya karena kita orang Indo jadi tahu lah kebersihan di Indo gimana. Jepang tuh bahkan banyak tempat yang kayak sekolahnya itu yang kita tahu nggak ada cleaning service-nya gitu, OB-nya nggak ada karena mereka yang bersihin bersama gitu. Intinya bersih
pakaian rapi, harum, tapi nggak nyengat wanginya. Oke, itu aja. See you next video, Mantane.